Roti Gembong Gede merupakan salah satu IKM makanan ringan yang berasal dari Yogyakarta. Outlet penjualan dan proses produksi roti Gembong Gede berlokasi di daerah Gejayan, Jalan Avandi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Roti Gembong Gede, seperti namanya, memiliki visi untuk menjadi suatu perusahaan yang besar. Terbukti dari semenjak didirikan pada tahun 2019, saat ini Roti Gembong Gede telah memiliki cabang 170 lebih. Roti Gembong Gede berhasil mendobrak pasar dengan roti mereka yang empuk, lembut, dan memiliki varian rasa yang beragam dan kekinian. Layout yang dimiliki Roti Gembong Gede cabang Gejayan sendiri seperti yang ada pada bentuk, di mana pada layout tersebut terdapat tempat untuk produksi, tempat penyimpanan bahan baku dan produk jadi, serta tempat dilakukan transaksi jual beli. Proses pembuatan adonan. Bahan baku pembuatan roti gembong yaitu 5 kg tepung, 1 kg mentega, takaran ragi, dan 2,5 liter air dingin. Bahan tersebut dicampur menggunakan mixer dan dilakukan oleh satu orang operator. Ketika sudah kalis, adonan roti gembong menuju proses penimbangan. Penimbangan adonan sekitar 200-250 gram per roti. Selanjutnya pada workstation pemotongan, dilakukan penggilingan adonan hingga cukup merata. Kemudian digulung lagi dan dipotong tidak terlalu dalam menjadi 6 bagian kecil-kecil dengan ukuran yang sekiranya sama dan tetap dalam satu kesatuan. Potongan adonan dipisahkan sekaligus dilakukan perataan berat. Kemudian dilanjutkan dengan menguleni hingga halus. Adonan kecil tetap dikelompokkan menjadi 40 bagian roti. Proses ini dilakukan dengan tangan oleh 2-3 orang operator. Adonan yang telah dibentuk bulat kemudian ditempatkan ke dalam loyang dengan ketentuan satu loyang 6 adonan kecil. Proses ini dilakukan oleh semua operator yaitu 2-3 orang. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam loyang dikumpulkan dalam satu nampan yang berisi 10 loyang. Kemudian nampan dimasukkan ke dalam mesin proofing. Proses ini berlangsung selama 2 jam dan bisa dilakukan sekaligus hingga 3 batch. Proses pemanggangan dilakukan setelah proses proofing selesai. Adonan yang sudah sepenuhnya mengembang dapat langsung dimasukkan ke dalam mesin. Satu mesin oven memiliki kapasitas untuk 1 batch. Setelah roti selesai dipanggang, roti akan diolesi mentega dan didinginkan di tray. Proses pendinginan dilakukan dengan bantuan standing fan. Roti gembong yang sudah didinginkan akan dibungkus pada workstation packaging 1, dan selanjutnya akan diletakkan di dekat workstation selai. Proses pengolesan selai dilakukan setelah order datang. Roti akan diolesi dengan selai sesuai order. Setelah selesai diolesi selai, roti gembong akan dikemas pada packaging awal. Kemudian ditambah dengan kantong plastik atau karton, dan barulah roti gembong siap diberikan pada customer. Sebelum melakukan analisis improvement, kami melakukan uji validasi untuk mengetahui sifat dari data yang kami miliki, dan didapatkan hasil bahwa data tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan pengujian dengan Matt Whitney, dan didapatkan hasil p-value lebih dari 0,05, yaitu fail to reject H0, pada seluruh data yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data aktual dengan modal pada data output maupun input. Untuk memberikan improvement, kami memiliki 2 skenario, yaitu pertama, outlet akan disimulasikan meminta dan menerima alokasi roti jadi atau original sebanyak 40 buah kepada pabrik roti pusat. Yang kedua, menghilangkan dan mengganti proses aktivitas penimbangan, pemotongan, dan pembentukan adonan bulat menjadi satu aktivitas, yaitu pengambilan adonan dengan scoop. Selanjutnya, pada improvement yang pertama, yaitu terdapat perbedaan di mana outlet menerima 40 roti gembong gede original dari manufacturer untuk memenuhi demand customer di pagi hari yang tidak tercover pada modal awal karena roti belum jadi, sehingga terdapat source roti jadi. Selanjutnya, pada improvement yang kedua, yaitu proses penimbangan dan pemotongan adonan roti dihilangkan. Setelah proses mixing, adonan roti akan langsung dibagi menjadi potongan kecil menggunakan alat scoop yang sudah terstandarisasi sehingga ukuran dan berat setiap potongan adonan relatif sama. Dan untuk menunjukkan hasilnya, kami melakukan perbandingan terhadap performansi mesin penataan combiner, perbedaan throughput aktivitas, dan performansi kerja. Yang pertama yaitu performansi mesin penataan combiner. Waktu proses penataan ke loyang besar pada improvement 2 yaitu pemakaian scoop. Throughput pada aktivitas penataan tidak mengalami perubahan signifikan. Yang kedua, throughput pada aktivitas pemberian selai dan packaging 2 mengalami peningkatan pada modal improvement 1 yaitu alokasi roti dari pusat. Throughput pada aktivitas penataan tidak mengalami perubahan signifikan. Yang ketiga yaitu performansi pekerja.
Selisih beban kerja antara utilitas pekerja tertinggi dan terendah menjadi berkurang, yang awalnya 25% menjadi kurang lebih 17% setelah dilakukan improvement. Selisih beban kerja antara utilitas pekerja tertinggi dan terendah menjadi bertambah, yang awalnya 25% menjadi kurang lebih 59,35% setelah dilakukan improvement. Dilakukan analisis biaya pada model awal dengan menghitung revenue, material cost, tool cost, labor cost, dan overhead cost sehingga didapatkan total cost, total revenue, profit tahunan, bulanan, dan harian. Hasil perhitungan didapatkan profit per hari sebesar 1.269.562. Analisis yang sama juga dilakukan pada model improvement 1 dan didapatkan profit per hari yang meningkat dari model awal menjadi 1.535.973. Analisis yang sama juga dilakukan pada model improvement 2 dan didapatkan profit per hari yang menurun dari model awal dan model improvement 1 yaitu sebesar 1.264.301. Demikian merupakan hasil simulasi sistem yang kami lakukan pada IKM Roti Gembong Gede. Dengan saran improvement yang kami usulkan, harapannya dapat menjadikan jalannya Roti Gembong Gede menjadi lebih baik lagi dan semakin berkembang.